Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Bertemu lagi dengan Bu Diana dalam pembelajaran kritik dan esai. Dalam kritik dan esai ini kita akan belajar nanti tentang pengertian kritik dan esai itu apa, lalu jenis-jenis kritik dan esai, kemudian ciri-ciri kritik dan esai, lalu nanti akan kita mencoba membandingkan kritik dan esai berdasarkan pengetahuan yang disajikan dan berdasarkan pandangan penulisnya. Karena ada beberapa jenisnya apabila kita lihat dari berdasarkan pengetahuan yang disajikan dan berdasarkan pandangan penulisnya. Kemudian kita akan mencoba belajar menyusun pernyataan kritik terhadap sebuah karya sastra dan menyusun pernyataan esai terhadap sebuah karya sastra, dan kita yang terakhir akan membahas tentang kaidah kebahasaan kritik dan sastra. Yang pertama, kita akan belajar tentang pengertian kritik dan esai. Kritik adalah pertimbangan baik dan buruknya karya sastra secara objektif. Kritik sastra sebetulnya mirip resensi, akan tetapi kritik sastra lebih ilmiah daripada resensi. Kritik sastra dapat menilai isi, dapat menilai bentuk, atau dapat menilai peristiwa yang terdapat dalam sebuah karya sastra. Kritik sastra dapat mengkritik cerpen, dapat mengkritik novel, dapat mengkritik roman, dapat mengkritik drama, dan dapat mengkritik puisi atau jenis karya sastra yang lain. Sedangkan esai adalah karangan yang membahas suatu masalah secara sepintas dari sudut pandang pribadi penulisnya. Dalam esai, penulis membahas suatu objek yang aktual, tetapi menggunakan sudut pandang pribadi. Esai berisi pendapat atau pandangan pribadi penulis terhadap sebuah objek. Esai berupaya meyakinkan pembaca untuk menerima pendapat atau pandangan yang ditulisnya dalam esai tersebut. Objek esai itu bisa berupa masalah besar, bisa juga berupa masalah kecil seperti masalah ekonomi, kebudayaan, sosial, atau hal yang lain. Namun dalam pertemuan kali ini kita hanya membahas esai dan membahas masalah karya sastra, tidak membahas yang lain, fokus pada karya sastra. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis kritik dan esai. Yang pertama kita akan membahas tentang jenis kritik. Walaupun sebetulnya banyak jenis kritik, tetapi kita akan membahas beberapa saja. Yang pertama adalah kritik induktif. Disebut kritik induktif adalah apabila kritik tersebut membahas secara mendalam dan komplit, artinya membahas secara keseluruhan dan teratur. Dalam kritik induktif ini bertujuan mengumpulkan fakta-fakta yang ada hubungannya dengan karya seni tersebut. Kemudian adalah kritik judicial. Kritik ini harus menulis berdasarkan aturan-aturan tertentu atau ada teori disiplinnya. Jadi tidak bisa menulis berdasarkan sudut pandang penulisnya saja. Yang ketiga adalah kritik impresionis atau terkadang disebut dengan kritik impresionistik. Istilahnya hanya berbeda tetapi maksudnya adalah sama. Ini bertujuan adalah memproduksi sebuah aliran individualisme romantik dan kesadaran akan diri yang lebih modern. Artinya, kritik ini menghubungkan pengalaman si penulis dengan karyanya. Dalam kritik impresionis ini, kritikus itu mempunyai sebuah gaya yang bisa membuat hati pembaca tertarik untuk membaca karya sastra tersebut. Kemudian adalah kritik penghakiman. Jenis kritik penghakiman ini adalah menganalisis dengan cara berpegang teguh pada ukuran atau aturan tertentu untuk menentukan sebuah karya sastra itu baik atau buruk. Selanjutnya adalah jenis kritik teknis. Jenis kritik teknis ini adalah yang disebut dengan jenis kritik yang
mempunyai teknik atau urutan-urutan tertentu dan harus bisa dipahami oleh si penulisnya dengan benar. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis esai. Kita akan membahas di sini kurang lebih 6 jenis esai. Yang pertama adalah jenis esai deskriptif. Esai deskriptif ini adalah esai yang melukiskan sebuah objek, yaitu objek yang dapat menarik perhatian si penulis sehingga bisa mendeskripsikan objek tersebut, kemudian menuliskannya dalam bentuk tulisan esai. Yang kedua adalah esai tajuk. Esai tajuk ini adalah esai yang sering dilihat dalam surat kabar atau majalah. Esai ini mempunyai satu fungsi khusus, yaitu menggambarkan pandangan dan sikap surat kabar atau sikap majalah tersebut terhadap suatu topik dalam isu di masyarakat. Dengan esai tajuk ini, surat kabar tersebut membentuk opini pembaca. Kemudian ada yang disebut dengan esai cukilan watak. Esai cukilan watak adalah esai yang memperbolehkan seseorang penulis membeberkan beberapa segi kehidupan individual seorang tokoh kepada para pembaca. Lewat cukilan watak ini, pembaca dapat mengetahui sikap penulis terhadap tipe pribadi yang dijelaskan atau yang diceritakan dalam esai tersebut. Dalam pembahasan ini, penulis tidak menuliskan biografi. Penulis hanya memilih bagian-bagian utama dari kehidupan dan watak pribadi tokoh tersebut. Kemudian adalah jenis esai reflektif. Esai reflektif adalah esai yang ditulis secara formal dengan bahasa yang serius. Penulis mengungkapkan dengan dalam, sungguh-sungguh, dan hati-hati beberapa topik yang berhubungan dengan hidup, misalnya tentang kematian, tentang politik, pendidikan, dan yang lain. Kemudian adalah esai pribadi. Esai pribadi hampir sama sebetulnya dengan esai cukilan watak, akan tetapi esai pribadi merupakan tulisan tentang diri pribadi si penulis. Kalau cukilan watak tadi bisa menuliskan tentang diri orang lain. Sedangkan dalam esai pribadi hanya akan membuka tabir tentang dirinya sendiri, tidak menyangkut kehidupan orang lain. Kemudian yang terakhir adalah esai kritik. Esai kritik adalah tulisan tentang pemusatan diri atau konsentrasi pada diri penulis terhadap seni, misalnya seni lukisan, tarian, pahat, patung, dan yang lainnya. Esai kritik ini bisa membahas seni tradisional. Pekerjaan seorang seniman pada masa lampau bisa dituliskan dalam bentuk esai. Esai ini membangkitkan kesadaran pembaca tentang pikiran dan perasaan penulis terhadap karya seni. Kritik yang menyangkut karya sastra disebut dengan kritik sastra. Sekarang kita akan membahas tentang ciri-ciri kritik dan esai supaya kita bisa membedakan yang mana kritik, yang mana esai. Kalau ciri-ciri kritik yang pertama adalah bersifat menanggapi atau mengomentari karya orang lain. Artinya, kita bisa memberikan pandangan atau pendapat terhadap sebuah karya orang lain. Yang kedua adalah ciri-ciri kritiknya bersifat objektif, artinya adalah tidak berprasangka negatif atau tidak terpengaruh oleh nama besar si penulis. Objektif ini adalah kita mengkritik apa adanya berdasarkan sebuah aturan atau disiplin ilmu. Kemudian yang ketiga adalah ciri-ciri kritik menunjukkan kelebihan dan kekurangan dalam suatu hasil karya sastra, atau sering kita sebutkan dengan menunjukkan baik buruknya karya sastra tersebut. Lalu, ciri kritik yang lain adalah memberikan alternatif perbaikan atau penyempurnaan. Artinya, kita bisa memberikan sebuah pendapat setelah kita membacanya, maka kita bisa memberikan pendapat yang merupakan penyempurnaan dari kritik tersebut. Lalu, kita akan membahas tentang ciri-ciri prosa. Prosa itu ciri-ciri maksud saya adalah ciri-ciri esai. Esai berbentuk prosa. Prosa artinya dalam bentuk komunikasi biasa serta menghindari penggunaan bahasa yang figuratif. Jadi dia berbahasa resmi. Yang kedua adalah bersifat subjektif atau sesuai pandangan atau pribadi penulisnya. Terkadang di sini adalah memiliki gaya pembeda, artinya seorang penulis esai akan membawakan diri dan gaya yang khas sehingga membedakan tulisannya dengan tulisan orang lain. Jadi
Subjektif artinya adalah berbeda-beda kita memberikan pandangan terhadap beberapa esai, tergantung gaya penulis dari penulis tersebut. Kemudian ciri-ciri esai berikutnya adalah berisi fakta, permasalahan, analisis permasalahan, dan kesimpulan. Artinya harus disertai dengan fakta-fakta pendukung, meskipun nanti pada akhirnya kita akan memberikan argumen agak mengarah kepada subjektif, walaupun ada fakta-fakta dan data-data yang disertai dalam tulisan tersebut. Sekarang kita akan belajar tentang perbandingan kritik dan esai berdasarkan pengetahuan yang disajikan. Nanti ada lagi perbandingan kritik dan esai berdasarkan sudut pandang penulisnya. Nah, yang pertama kita akan belajar kritik. Kritik itu adalah perbandingannya dengan esai. Kritik berupa objek kajiannya berupa karya. Karya itu bisa berupa seni musik, bisa berupa seni sastra, atau yang lain. Kritik itu ada di dalamnya deskripsi karya juga. Apabila dia berupa deskripsi karya, maka dia berwujud buku deskripsinya berupa sinopsis. Jadi harus ada sinopsis apabila dia deskripsi karya yang ditulisnya. Kemudian dia menyajikan data objektif dan data-data pendukung. Lalu kalau esai itu objek kajiannya dapat berupa karya atau fenomena. Kalau kritik tadi dapat berupa karya, tidak berupa karya yang sudah jelas, misalnya seni musik dan yang lain. Kemudian esai tidak ada ringkasan atau sinopsis karya. Karena kan esai itu kan kita lebih ke arah sudut lebih subjektif. Kemudian tidak selalu membutuhkan data. Jadi bebas dia menuliskan esai tersebut. Nanti ketika pembaca membaca tulisan esai tersebut, tergantung kepada pembaca mau tertarik atau tidak terhadap esai tersebut karena tidak ada data yang disertai di sana. Sekarang kita akan lanjutkan kepada perbandingan kritik dan esai berdasarkan pandangan penulisnya. Yang pertama adalah kritik. Kritik itu adalah penilaian terhadap karya, dilakukan secara objektif, disertai data, dan alasan yang logis. Kalau esai, kajiannya dilakukan secara subjektif, menurut pendapat penulis esai tersebut. Kemudian kalau kritik dalam memberikan penilaian seringkali menggunakan kajian teori yang sudah mapan. Artinya ada disiplin ilmu tertentu yang harus dipatuhi oleh si penulis. Sedangkan dalam esai, jarang atau hampir tidak pernah mencantumkan kajian teori atau disiplin ilmu. Jadi mutlak menggunakan sudut pandang penulisnya saja. Kemudian dalam kritik, pembahasan terhadap karya sastra secara utuh dan menyeluruh atau komplit. Sedangkan dalam esai, objek atau fenomena yang dikaji tidak dibahas menyeluruh, tetapi hanya pada hal-hal yang menarik menurut pandangan penulisnya. Meskipun demikian, pembahasannya dilakukan secara utuh. Nah, jadi kalau dalam esai itu yang menarik saja, yang menurut penulisnya bisa disukai oleh pembaca. Nah, kita akan mencoba menyusun pernyataan kritik terhadap karya sastra. Anda akan nanti belajar bagaimana menyusun pernyataan kritik terhadap karya sastra atau memberikan pendapat. Cara menyusunnya adalah yang pertama adalah tahap deskripsi. Tahap deskripsi ini merupakan tahap kegiatan memaparkan data apa adanya. Contohnya, apabila kita mengklasifikasikan data sebuah cerpen atau novel berdasarkan urutan cerita dan mendeskripsikan nama-nama tokoh dalam cerita tersebut. Selain itu, dalam tahap deskripsi juga akan mendata latar atau setting, waktu dan tempat yang ada di dalam tulisan kritik tersebut. Yang kedua adalah tahap penafsiran. Tahap penafsiran karya sastra merupakan penjelasan atau penerapan karya sastra.
Menafsirkan karya sastra berarti menangkap makna karya sastra tidak hanya menurut apa adanya, tetapi menerangkan juga apa yang tersirat dengan mengemukakan pendapat sendiri. Apa yang tersirat dalam karya sastra tersebut itu diungkapkan dengan menggunakan pendapat sendiri. Itu yang disebut dengan tahap penafsiran. Kemudian adalah tahap analisis. Setelah tahap penafsiran, kita akan berlanjut kepada tahap analisis. Tahap analisis ini adalah merupakan tahap kritik yang sudah menguraikan data. Pada tahap ini biasanya kritikus sudah mencari makna dan membanding-bandingkan dengan karya sastra yang lain, dengan sejarah atau dengan hal-hal lain yang ada di masyarakat. Setelah tahap analisis, kita akan lanjutkan pada tahap evaluasi. Evaluasi merupakan tahap akhir dari suatu kritik sastra. Dalam suatu evaluasi dapat dilakukan melalui pujian, kalau kita memang memuji kritik tersebut, atau bisa juga kita memberikan kalau kita tidak suka, maka kita bisa menyampaikan dengan hal pernyataan pendapat kita yang tidak setuju. Jadi bisa dianggap kurang baik tulisan tersebut. Artinya pernyataan kita pun akan mengarah kepada hal-hal yang tidak setuju dengan penulis tersebut. Jadi kritik sastra mencapai kesempurnaan setelah semua tahap dilalui, terutama tahap evaluasi. Selanjutnya kita akan mencoba belajar lagi menyusun pernyataan esai terhadap suatu objek atau permasalahan. Esai berbeda dengan kritik yang menyajikan kelebihan dan kelemahan sebuah karya sastra. Esai membahas objek atau fenomena dari sudut pandang yang dianggap menarik saja oleh penulisnya. Jadi kita harus menyusun langkah-langkahnya ketika kita menulis pernyataan esai. Yang pertama adalah menentukan judul esai. Kemudian kita menentukan topik permasalahan yang akan dibicarakan dalam tulisan yang sesuai dengan judul esai. Lalu selanjutnya adalah menentukan tujuan esai. Tujuan penulisannya apa? Kemudian menentukan jenis esai yang akan ditulis. Harus fokus pada jenis esai tadi yang sudah kita bahas di awal. Kemudian adalah membuat kerangka paragraf. Setelah dibuat kerangka paragraf, kita akan membuat paragraf pembuka, lalu paragraf pengembang, kemudian adalah paragraf penutup. Struktur kritik dan esai. Kita biasanya kalau membaca sebuah teks selalu membahas tentang struktur dan ciri bahasa. Kita akan membahas sekarang adalah struktur kritik dan esai. Sama saja struktur kritik dan esainya. Yang pertama adalah tesis atau pernyataan pendapat. Yang harus ada dalam tesis tersebut adalah isu, permasalahan, pandangan umum penulis. Ada tadi 3, yang pertama adalah isu, kemudian ada permasalahan, kemudian ada pandangan umum penulis. Lalu struktur yang kedua adalah argumen atau pernyataan pendapat. Di situ akan disertakan dengan fakta-fakta, kemudian pendapat. Lalu yang ketiga adalah penegasan kembali atau penegasan ulang. Di dalam penegasan ulang ini harus ada kesimpulan dan harus ada rangkuman. Kita akan masuk ke dalam kaidah kebahasaan kritik dan esai. Tadi kita sudah belajar strukturnya. Kita sekarang akan membahas kaidah kebahasaan apa saja yang ada dalam kritik dan esai. Yang pertama adalah menggunakan pernyataan-pernyataan persuasif. Kalau kita sudah belajar ketika Anda kelas 11 tentang persuasif, artinya adalah mengajak atau mempengaruhi pembaca. Yang kedua adalah menggunakan pernyataan yang menyatakan fakta untuk mendukung atau membuktikan kebenaran argumentasi penulis atau penuturnya. Jadi di sini harus disertai dengan data-data pendukung supaya yang ditulisnya itu bisa diterima oleh para pembacanya. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan pernyataan atau ungkapan yang bersifat menilai atau mengomentari. Yang keempat adalah menggunakan istilah teknis. Teknis artinya adalah berhubungan dengan materi atau tulisan yang disajikan. Yang kelima adalah menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental artinya adalah kata kerja yang tak nampak atau tidak bisa dilihat oleh pembaca, tetapi bisa dipikirkan saja. Mungkin sudah pernah dibahas sama Ibu ketika Anda kelas 11. Yang terakhir kita
akan membahas bagaimana sih caranya membuat sebuah kritik sastra atau esai. Nanti kan Anda akan berusaha membuat sebuah kritik dan esai. Jadi langkah-langkah yang pertama adalah kita memilih karya sastra. Karya sastra apa dulu yang mau kita buat dalam ketika menulis kritik itu? Misalnya karya sastra seni, atau karya sastra drama, atau novel, atau pahat, atau yang lain yang bisa kita kuasai. Kemudian kita pahami dulu, kita baca, supaya kita paham betul tentang karya sastra yang mau kita tuliskan. Yang ketiga adalah mencoba menyusun kerangka atau garis-garis besarnya, lalu kita cari data pendukung yang bisa menguatkan atau melengkapi kerangka tersebut. Kemudian kita akan membuat kerangka tadi dikembangkan menjadi kerangka kritik atau esai. Lalu setelah selesai kita akan merevisi tulisan, artinya kita akan bisa melihat mana yang kurang dan mana yang lebih, maka kita revisi sehingga tulisan kita sempurna. Ya, demikian yang bisa Ibu jelaskan tentang kritik dan esai. Semoga Anda bisa paham. Jika belum paham, nanti Anda bisa tanya melalui WA atau Classroom. Tetap semangat dan selalu belajar, kemudian tetap patuhi protokol kesehatan supaya kita bisa cepat bertemu di kelas. Salam sehat, selamat pagi.